Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas film horor berjudul The Cellar. Di awal film diperlihatkan keluarga Woods yang baru saja pindah ke rumah baru mereka di sebuah pedesaan. Kira dan Brian sangat senang dengan rumah baru yang mereka beli untuk anak-anak mereka. Putra mereka, Stephen, juga menyukai rumah baru mereka. Namun putri mereka, Ellie, tidak menyukai rumah itu karena dia harus berpisah dari teman-temannya. Ada sebuah lukisan tua seorang pria dengan 2 jari terangkat dan huruf-huruf alfabet asing dengan gambar segitiga di bawahnya yang ditempatkan di atas setiap pintu, kecuali satu pintu yang hanya memiliki gambar segi 5. Setelah mereka memeriksa ruang bawah tanah, tiba-tiba pintu tertutup dan Ellie di dalamnya. Ellie merasakan ada sesuatu yang mendekatinya. Dia meminta orang tuanya untuk membuka pintunya segera. Beruntung, ayahnya menemukan kuncinya, jadi dia bisa segera keluar. Pada malam hari, Kira meminta Ellie untuk menjaga Stephen karena dia dan Brian harus pergi ke kantor untuk meeting yang sangat penting. Saat Ellie sedang berbicara di telepon dengan temannya, tiba-tiba sosok aneh muncul yang membuatnya ketakutan. Ternyata itu hanyalah Stephen yang mengenakan topeng aneh yang dia temukan di tempat tersembunyi. Ellie memeriksa tempat itu dan menemukan sebuah pemutar rekaman yang sudah tua dan sebuah sempoa. Stephen mengatakan bahwa dia diberitahu temannya rumah ini dulunya dimiliki seorang penyihir yang membuat perjanjian dengan iblis. Stephen meminta Ellie untuk memutar rekaman itu. Rekaman itu berisi seorang pria membaca persamaan matematika, kemudian berhitung mulai dari angka 1 hingga seterusnya. Beberapa jam kemudian, angin sepoi-sepoi yang aneh datang dari bawah pintu ruang bawah tanah dan mematikan aliran listrik di rumah itu. Ellie menghubungi ponsel ibunya. Kira menyuruhnya untuk pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa saklar listrik. Ellie mengatakan kalau dia tidak mau datang ke ruang bawah tanah karena dia sangat takut. Kira meyakinkan Ellie kalau dia bisa melakukannya. Dia menemani Ellie melalui telepon dan meminta Ellie untuk berhitung hingga angka 10 sesuai dengan jumlah anak tangga ruang bawah tanah. Hitungan 10 seharusnya menjadi langkah terakhir Ellie, tetapi ketika Ellie mencapainya, dia menutup matanya dan jatuh. Di sisi lain, Kira mendengar Ellie terus menghitung hingga 30 dan tidak merespon ketika diajak bicara olehnya. Mendengar ini, Kira dan Brian bergegas pulang. Ketika mereka sampai, mereka tidak dapat menemukan Ellie di ruangan manapun, jadi mereka memanggil polisi. Mereka melakukan pencarian di sekitar hutan, namun tanpa hasil. Polisi memberitahu mereka bahwa dia mungkin kabur ke rumah temannya, karena sebelumnya dia pernah kabur dan tidak ada bukti kejahatan yang terjadi. Keesokan paginya, dengan bantuan beberapa tetangga, mereka mencari lagi di hutan, namun tetap tidak menemukan Ellie. Brian mengerti bahwa Ellie marah karena mereka tinggal di rumah baru dan menurutnya wajar jika Ellie kabur dari rumah. Namun Kira berpikir kalau Ellie tidak kabur dan yakin kalau terjadi sesuatu padanya karena dia mendengar suaranya ketika menghitung. Keesokan harinya, Kira pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu kabar terbaru mengenai penyelidikan kasus anaknya. Detektif memberitahu bahwa mereka telah memeriksa kamera keamanan di stasiun bis dan kereta api, kemudian menghubungi teman-teman Ellie, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaannya. Sampai saat ini, ponsel Ellie juga belum ditemukan. Selain itu, detektif juga memberitahu bahwa Ellie telah diintimidasi dan dilecehkan di media sosialnya. Kira merasa bersalah karena dia tidak mengetahuinya. Dia kemudian meminta detektif untuk menyuruh petugas forensik datang ke rumahnya, memeriksa ruang bawah tanah karena dia yakin putrinya tidak kabur dari rumah. Kembali ke rumah, Kira memperhatikan kalimat solvet koagula terukir di atas pintu depan. Jadi dia memutuskan untuk mencarinya di internet. Sementara Stephen bermain bola dengan memantulkannya ke pintu ruang bawah tanah. Hasil pencariannya mengungkapkan peribahasa ahli kimia kuno yang artinya larut dan menggumpal. Gambar-gambar yang terkait dengannya menunjukkan bintang dan gambar ular aneh. Kira kemudian memanggil Stephen. Dia menghampirinya setelah menjatuhkan
menjatuhkan bolanya di dekat ruang bawah tanah. Kira bertanya padanya apa saja yang Ellie lakukan di malam dia menghilang. Stephen mengatakan Ellie menyalakan pemutar rekaman. Kira menganggapnya tidak penting, jadi dia kembali fokus pada komputernya untuk memeriksa media sosial Ellie, di mana dia mengetahui bahwa putrinya memiliki tato yang tidak pernah dia ceritakan padanya. Setelah itu, Kira memeriksa ruang bawah tanah lagi. Sejenak, dia menatap pentagon di atas pintu sebelum dia masuk ke dalam dengan lampu di tangannya. Kali ini, dia melihat ada angka Romawi di tangga dan persamaan matematika di ujung tangga, sama dengan yang ada di pemutar rekaman. Kira terkejut ketika dia melihat lukisan di dinding. Polisi dengan tim forensik datang untuk memeriksa. Salah satu pria secara tidak sengaja mendorong bola Stephen masuk ke ruang bawah tanah. Polisi memberitahu bahwa mereka tidak menemukan petunjuk apapun di ruang bawah tanah dan lukisan itu sudah ada sejak tahun 50-an. Malam sudah larut, namun Kira tidak bisa tidur. Dia pergi ke kamar mandi untuk mendengarkan suara putrinya melalui mesin penjawab ponselnya agar rasa khawatir dan sedihnya berkurang. Namun tiba-tiba dia mendengar suara Ellie sedang menghitung melalui pipa wastafel. Suara itu masih bisa didengar ketika dia meninggalkan kamar mandi. Jadi Kira mengikutinya sampai dia menemukan asal suara, yaitu ruang bawah tanah. Ketika dia masuk, tidak sengaja dia menendang bola Stephen yang mulai jatuh menuruni tangga dan suaranya memantul lebih lama dari yang seharusnya. Kira menyalakan lampu dan menuruni tangga, tetapi dia tidak menemukan bola itu dimanapun. Di pagi hari, Brian bangun dan melihat Kira yang tidak tidur malam itu. Kira menatap simbol di atas pintu. Dia juga memberitahu Brian mengenai persamaan di tangga ruang bawah tanah. Setelah itu, Kira menghubungi agen propertinya untuk meminta informasi tentang pemilik sebelumnya. Sayangnya, dia hanya tahu bahwa pemiliknya adalah putri seorang profesor terkenal yang awalnya memiliki rumah itu. Wanita tua itu menjualnya dengan harga murah untuk biaya rumah panti jomponya, tetapi pria itu berjanji akan mencari tahu lebih lanjut. Kira kemudian memotret simbol-simbol di atas pintu sebelum berangkat kerja. Kemudian dia meminta asistennya untuk mencari tahu arti gambar itu. Sementara dia pergi meeting, Kira tidak bisa konsentrasi pada meetingnya. Dia kemudian pergi keluar sebelum akhirnya dihentikan oleh asistennya yang memberitahu bahwa simbol itu artinya Leviathan, makhluk laut dari mitologi Yahudi. Sesampainya di rumah, Kira mencari tahu tentang Leviathan dan menemukan gambar ular. Setelah itu, dia memutuskan untuk mencoba menghidupkan pemutar rekaman. Ketika suaranya mulai terdengar, sempoa di ruangan lain mulai bergerak sendiri. Stephen mulai ikut menghitung juga, berjalan menuju tempat tersembunyi yang gelap. Untungnya Kira mendengarnya dan mematikan pemutar rekaman, kemudian bergegas menghampiri dan menghentikannya. Ketika ditanya kenapa dia menghitung, Stephen tidak mengingat apapun yang baru saja dia lakukan. Kira kemudian melihat lukisan pria dengan jari terangkat, tertulis namanya di lukisan itu. Kira mencari namanya di internet dan menemukan seluruh keluarganya hilang di rumah ini kecuali putrinya. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi yang aneh keluar dari bawah ruang bawah tanah. Kemudian listrik padam. Kira mendengar suara Stephen berteriak dari ruang bawah tanah. Kira bergegas untuk mengeluarkannya, namun gagang pintunya macet dan dia tidak menemukan kuncinya. Ketika dia melihat melalui lubang kunci, mata binatang menatapnya dan dia melompat menjauh dari pintu. Tiba-tiba Stephen asli ada di belakangnya, kemudian pintu ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya dan Kira melihat kuncinya ada di lantai. Kira menggantung kuncinya, kemudian dia memasuki ruang bawah tanah menggunakan senter di ponselnya. Pintu tiba-tiba menutup. Dia meminta Stephen untuk membuka pintunya, namun dia tidak dapat mencapai kuncinya sehingga dia mengambil kursi. Di sisi lain, Kira melihat ke arah bawah ruang bawah tanah dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Tiba-tiba terdengar suara menuju ke arahnya. Dia terus meminta untuk dibukakan pintunya. Brian tiba tepat pada waktunya. Dia membuka pintu itu. Setelah keluar, Kira memberitahu Brian bahwa dia merasakan kehadiran sesuatu di ruangan itu dan ponselnya hilang. Dia juga memberitahu Brian mengenai keluarga Featherstone yang hilang seperti Ellie. Namun Brian tidak mempercayai cerita itu. Untuk menenangkannya, Brian turun ke ruang bawah tanah untuk mencari ponselnya. Tetapi satu-satunya yang dia temukan adalah rambut. Hari berikutnya, Kira pergi ke National College of Mathematics untuk berbicara dengan Dr. Remy.
seorang matematikawan jenius. Kira memberinya selembar kertas berisi persamaan matematika dari ruang bawah tanah. Dr. Remy bercerita tentang Featherstone. Dia sangat giat bekerja sampai suatu ketika putranya sakit dan dia berhenti bekerja kemudian menghilang. Apa yang terjadi padanya adalah sebuah misteri dan satu-satunya orang yang tahu adalah putrinya Rose. Rose tidak pernah membicarakan hal ini karena dia tidak pernah bisa pulih dari sakitnya. Kira ingat kalau pemilik rumah itu bernama Rose. Dr. Remy memberitahu bahwa persamaan ini menggambarkan dimensi lain, namun lebih kompleks dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Jadi dia membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Dia berjanji akan menghubungi Kira jika dia sudah menemukan hasilnya. Beberapa saat kemudian, Kira pulang dengan membawa ponsel baru. Begitu dia menyalakannya, dia mendapat telepon dari Dr. Remy yang mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk menghubunginya beberapa kali, namun suara aneh terus yang mengangkatnya. Tanpa berbicara, hanya menghitung. Dr. Remy menjelaskan bahwa persamaan matematika itu dibuat oleh para matematikawan pada abad ke-12. Persamaan itu merupakan urutan yang tidak lengkap atau mantra yang belum selesai, dan itu berhubungan dengan dimensi lain. Salah satu rekannya juga telah menemukan persamaan yang serupa di sebuah rumah di Belgia, di mana keluarga yang tinggal di rumah itu menghilang. Brian datang untuk berbicara dengan Kira. Dia meninggalkan Stephen sendirian yang sedang bermain. Saat itu, Sempoa mulai bergerak sendiri lagi. Kira menunjukkan pada Brian informasi yang dia kumpulkan. Dia memberitahu simbol-simbol di atas pintu, yaitu Leviathan, artinya ular laut, dan rumah disebut Zeus, yang merupakan bahasa Yunani, artinya kekosongan sebelum waktu, juga dikenal sebagai jurang maut. Sekali lagi, Brian mengira dia terlalu banyak membaca, dan semua ini tidak ada kaitannya dengan hilangnya Ellie. Untuk membuat Kira melupakannya, Brian mencoba untuk menghancurkan persamaan di ruang bawah tanah, namun palu hanya memantul tanpa bisa merusaknya. Pada saat itu, pemutar rekaman hidup dan Stephen bergerak menuju ke tempat tersembunyi di mana dia melihat Ellie yang tampak pucat dan terus menghitung. Stephen berteriak minta tolong. Ketika orang tuanya tiba, pemutar rekaman tiba-tiba macet, berhenti menghitung di angka 10 dan Ellie menghilang. Stephen memberitahu bahwa dia melihat Ellie dan Brian menemukan ponselnya. Keesokan harinya, Kira mendapat telepon dari agen propertinya. Dia memberitahu alamat putri Featherstone yang bernama Rose. Kira mendatangi panti jompo dan bertemu dengan Rose yang tua duduk di kursi roda di dalam gereja. Kira memberitahu Rose tentang Ellie yang hilang dan meminta bantuannya. Rose menulis Leviathan yang merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka dan ayahnya telah membawanya ke dunia ini. Ritualnya bukan hanya di ruang bawah tanah tetapi di seluruh rumah. It's not just the cellar. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, Kira mencoba menghubungi Dr. Remy, namun sambungannya hanya statis dan terdengar suara menghitung. Sementara itu, Brian mulai melakukan riset sendiri, menyatukan segitiga dengan segi 5 membentuk bintang berujung 5. Kemudian dia mengetik pentagram Leviathan. Ternyata bintang ini mewakili iblis Baphomet, penjaga gerbang neraka. Digambar menunjukkan dia mengangkat jari, sama seperti lukisan Featherstone, dan lengannya bertuliskan Salve Coagula. Kira menyadari bahwa yang dikatakan oleh Rose benar. Kira kemudian menyalakan pemutar rekaman untuk memberitahu bahwa suara yang terekam merupakan persamaan matematika di lantai ruang bawah tanah. Kira yakin suara itu adalah suara Featherstone untuk membuka gerbang neraka. Pada saat yang sama, drone-nya Stephen jatuh di ruang bawah tanah. Stephen menuruni tangga dan mulai menghitung setiap langkahnya. Baphomet menunggunya di bawah dan Stephen berteriak saat listrik padam. Orang tuanya dengan cepat mendatangi ruang bawah tanah, namun hanya menemukan drone. Mereka kemudian mencari ke seluruh rumah. Mereka melihat bola Stephen memantul ke bawah di tangga. Kemudian mereka mendengar suara menghitung dan mengikutinya. Akhirnya mereka menemukan Stephen yang akan masuk ke tempat tersembunyi. Mereka memeriksa keadaan Stephen. Tubuhnya demam dan dia kehausan. Brian mengambilkan minum sementara Kira melepas baju Stephen. Dia terkejut
terkejut melihat dadanya terukir pentagram. Tiba-tiba Stephen mengatakan bahwa dia mengendarai binatang bertanduk. Kemudian dia mulai menghitung lagi. Kira pergi mencari Brian dan menemukannya berdiri di ruangan lain, menghitung mundur hingga angka 1 dan berkata dia ada di sini. Pintu ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya dan angin kencang keluar dari sana saat suara Baphomet terdengar. Kira berlari untuk bersembunyi di ruangan lain, tetapi iblis itu menemukannya, jadi dia berlari ke ruang bawah tanah dengan senter di tangannya. Ajaibnya, tangga itu menjadi lebih panjang dan ada pintu di ujungnya, jadi Kira berlari menuju pintu untuk melarikan diri dari iblis itu. Dia bersembunyi di balik dinding, menunggu iblis itu pergi. Kira menemukan sebuah terowongan dan melintasinya. Dia terkejut menemukan area terbuka besar yang dipenuhi dengan orang-orang yang jiwanya hilang, berjalan dalam barisan sambil menghitung. Di antara mereka ada Ellie yang Kira temukan berkat tatonya. Dia membawa putrinya menaiki tangga untuk kembali ke rumah. Kira menjatuhkan senternya ketika iblis itu berusaha menangkap mereka. Ketika tiba di rumah, lampu telah menyala dan Kira menutup ruang bawah tanah. Keluarganya terlihat baik-baik saja, jadi Kira mengajak mereka untuk pergi. Tetapi ketika dia mendekati pintu, dia melihat senternya di lantai. Kemudian Kira membuka pintu dan melihat tangga panjang. Setelah itu, dia mendengar keluarganya mulai menghitung. Film berakhir dengan memperlihatkan rumah mereka yang berada di tanah yang sunyi. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.